Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Zonita dengan NIM 06131282227060 dari kelas Indralaya dengan mata kuliah konsep dasar biologi dalam IPA SD. Halo semua, kembali lagi bersama saya Zahra Zonita. Gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat untuk belajar. Oke, kali ini kita akan memasuki materi baru, yaitu hubungan antara gaya dan gerak. Adapun materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu yang pertama, kita akan belajar tentang gaya dapat mempengaruhi gerak benda. Yang kedua, kita akan belajar tentang macam-macam gerak benda. Dan yang ketiga, gaya dapat mempengaruhi bentuk benda. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke pembahasan. Nah, pada hari ini, sebelumnya kita sudah belajar tentang gaya dan gerak. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana hubungan antara gaya dan gerak. Oke, nah apakah gaya dan gerak itu sama? Tentu gaya dan gerak itu berbeda. Nah, perbedaannya seperti apa? Jika gaya adalah tarikan atau dorongan yang diberikan kepada suatu benda sehingga benda tersebut dapat bergerak. Sedangkan gerak adalah perpindahan tempat dari posisi awal ke posisi akhir karena adanya gaya. Nah, jadi jelas di sini bahwa hubungan antara gaya dan gerak yaitu gaya dapat mempengaruhi suatu benda dapat bergerak, sedangkan gerak terjadi karena pengaruh gaya. Nah, jadi gaya dan gerak itu saling berhubungan. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang gaya dapat mempengaruhi gerak benda. Gaya yang diberikan ke sebuah benda dapat mempengaruhi gerak benda sama, yaitu gaya mempengaruhi benda diam. Sebagai contoh itu, ketika kita sedang bermain sepak bola. Nah, kalian bisa perhatikan bola yang awalnya diam, kemudian kita berikan gaya yang berupa gaya otot kaki, maka benda diam atau bola diam ini akan bergerak menuju ke gawang. Itu artinya bahwa gaya dapat mempengaruhi benda diam. Kemudian yang kedua yaitu gaya mempengaruhi benda bergerak. Contohnya, ketika kita sedang bersepeda. Nah, ketika kita mengayuh sepeda dengan pelan, maka sepeda ini akan melaju dengan pelan juga. Begitu pula ketika kita mengayuh sepeda ini dengan cepat, maka laju sepeda ini akan semakin kencang. Nah, itu artinya gaya dapat mempengaruhi benda bergerak. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam gerak benda yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada kurang lebih 8 macam gerak yang ada di kehidupan sehari-hari. Yang pertama berputar, menggelinding, jatuh, memantul, mengalir, mengapung, melayang, dan tenggelam. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang gaya dapat mempengaruhi gerak benda. Nah, kegiatan sehari-hari menunjukkan bahwa bentuk benda dapat berubah saat mendapatkan gaya yang cukup. Makin besar gaya, maka makin besar perubahan benda yang terjadi. Nah, apa yang terjadi saat botol plastik kita remas atau kita pukul? Nah, botol plastik ini dapat berubah menjadi gepeng saat kita remas atau pukul. Nah, tangan memberi tekanan pada botol plastik, artinya tangan memberikan gaya pada botol plastik tersebut, sehingga menyebabkan bentuk dari botol plastik tersebut berubah menjadi gepeng akibat dikenai gaya. Dapat kita simpulkan bahwa gaya dapat merubah bentuk benda. Kemudian contoh yang kedua, yaitu pada plastisin. Nah, jika plastisin ini kita tekan atau kita gulung, maka bentuk plastisin ini akan berubah. Namun, jika plastisin ini tidak kita berikan gaya, maka plastisin ini akan tetap menjadi seperti ini. Nah, apabila kita berikan gaya tekan atau gaya gulung, maka berubah menjadi bentuk yang berbeda. Seperti gambar yang di samping. Nah, dapat kita simpulkan bahwa gaya dapat mempengaruhi gerak benda dari bentuk awal seperti ini dan bentuk akhir seperti itu. Oke, sekian penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan dan apa yang saya sampaikan dapat mudah kalian pahami dan semoga bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.